siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita buka sama-sama Yesaya 32. Ayatnya agak panjang, tapi nanti saya akan lompat-lompat gitu ya bacanya. Nanti Anda boleh baca sendiri di rumah. Dikatakan di sini perikopnya itu adalah peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya. Zaman dahulu tuh memang ada sih kejadian-kejadian di mana ada musuh dan lain-lain ya. Tapi saya percaya firman Tuhan ini juga tetap berbicara untuk setiap kita. Di mana Yerusalem itu seringkali digambarkan atau melambangkan sebagai gereja Tuhan, gitu ya, rumah Tuhan. Dan perempuan Yerusalem ini bukan khusus bagi wanita. Oh kalau gitu ini bakal ngomong soal kepada cewek-cewek nih. Enggak, ini pesan untuk kita gereja Tuhan. Dan kalau kita mau kerucutkan lebih lagi, ini tuh pesan untuk Anda. Gereja anak muda, gereja Mawar Sharon, Army of God, khususnya youth. Gitu ya. Kita akan baca, dikatakan begini di pasal yang ke-32 ayat yang ke-9. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar. Hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Dan di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Waktu kita baca ayat-ayat ini tuh kita menemukan beberapa kejanggalan. Saya pun punya pergumulan sendiri waktu saya menemukan ayat ini dan berdoa sama Tuhan bagaimana menyampaikannya. Tapi yang pasti yang saya tangkap dari pesan firman Tuhan ini adalah jangan sampai gereja kita, khususnya gereja anak muda Army of God, jangan terjebak dalam ketenangan dan ketentraman yang palsu. Jangan pernah terjebak dalam ketenangan dan ketentraman yang palsu. Ada sebuah seruan kepada gereja Tuhan, kepada Anda dan saya khususnya. Untuk apa? Untuk menjadi gentar kembali. Untuk menjadi gemetar kembali. Untuk meratapi kembali. Apa? Lucu ya. Kalau kita ada di tengah puing-puing, disuruh gentar, gemetar sama meratap itu lebih gampang. Tapi ketika disuruh meratap, disuruh gentar, kok di tengah-tengah keadaan yang baik-baik aja? Tadi kan dibilang apa? Hei yang hidup aman, hei yang hidup tentram. Gentar ya, gemetar ya, ratapi ladangmu yang permai dan pohon anggarmu yang selalu berbuah lebat. Bayangin ya, ada apa ya? Kenapa dalam keadaan yang baik-baik saja,
disuruh gentar, gemetar dan meratap. Karena ternyata kalau kita tidak hati-hati, semua itu berasal dari ketenangan dan ketentraman yang palsu. Jangan-jangan yang kita pikir adalah jawaban doa yang membuat kita akhirnya bisa settle. Jangan-jangan itu justru menjadi zona nyaman yang menghancurkan kita. Sehingga Tuhan perlu dengan sengaja menyerukan kepada gerejanya. Ayo kembali gentar. Ayo kembali gemetar. Ayo ratapi lagi. Saya tahu ini berbicara untuk army of God. Youth terutama. Kalau Anda menoleh ke sekeliling Anda melihat lautan manusia. Banyak. Bertumbuh. Kita tidak sedang dalam krisis. Pemimpin bisa muncul. Orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang ikut Tuhan hatinya tidak berubah. Don't get me wrong. Itu bukan salah. Tapi izinkan firman Tuhan malam hari ini memanggil Anda kembali. Ada sebuah ingat-ingatan, sebuah peringatan. Apa yang sekarang ini kelihatannya baik-baik saja. Kalau kita enggak menoleh ke atas dan berdoa, Spirit touch your church, stir the heart of man, revive us now with your passions once again. Kalau kita dengan sengaja datang lagi ke Tuhan, minta supaya hati kita ini diporak-poranda lagi. Jangan-jangan tidak akan ada lagi tuaian berikutnya. Kita bukan mau kembali kepada masa lalu kejayaannya yang dulu. Oh dulu Army of God, no. Anda tahu, Anda harus tahu. Ini adalah your best season. Anda sekarang itu bertumbuh. Anda sekarang itu siap. Untuk apa? Untuk pemakaian Tuhan berikutnya. Anda bukan hanya akan mengulang sejarah. Buat apa? Kita nggak mau noleh ke belakang dan bilang dulu. Enggak. Bersama dengan roh Tuhan, Anda akan mencetak sejarah baru. Bersama dengan Tuhan, Anda akan lakukan hal-hal yang dulu Anda pikir Anda tidak bisa lakukan. Letupannya sudah ada. Contohnya itu sudah mulai ada. Dari teens, dari youth. Sparknya itu sudah mulai ada 1, 2. Kayak menjadi sebuah ingat-ingatan gitu. Iya ya. Beginilah seharusnya. Beginilah kerinduan hati Tuhan. Menjadikan anak muda sebagai ujung tombak kebangunan rohani. Jangan pernah lupakan DNA itu. Army of God. Army of God. Anda ini benar-benar akan mengalami satu season nantinya. Turning point-nya apa? Turning point-nya kapan? Turning point-nya itu ada di AOG Conference. Kita belum tahu ya, apa sih? Ada apa sih? Gak ada apa-apa, biasa. Nanti datang ibadah biasa. Tapi Anda akan lihat, spiritnya beda. Fire-nya beda. Anda tidak akan lagi, memuji Tuhan itu dengan lompat-lompat hanya karena Anda orang muda. Saya tahu, apa yang kalau Tuhan kerjakan di dalam hal kerohanian, itulah yang akan nampak secara jasmani. Waktu dikatakan disuruh meratap, disuruh gemetar, disuruh gentar, itu apa? Sampai roh Tuhan itu dicurahkan. Dan setelah itu apa yang terjadi? Padang gurun akan menghasilkan buah-buahan. Artinya tempat yang mengalami kematian rohani itu akan hidup. Karena apa? Karena ada anak muda yang akan bangkit dan membagi api ke sana.
Dengarkan, conference itu ya, bukan untuk Anda dapat api. Salah. Kalau Anda berpikir, iya ya selama ini aku nih rodok kuranglah semangatnya, passionnya kurang. Ada conference, Anda berharap nanti di conference itu Anda dibakar lagi. Anda salah. Setelah ini, ambil waktu untuk puasa. Balik lagi ke firman, balik lagi ke jiwa-jiwa satu demi satu. Don't take it for granted. Setiap pelawatan, setiap pencurahan Roh Kudus yang Anda pernah alami, bahasa roh Anda menginginkan orang lain bahasa roh itu don't take it for granted. Seharusnya ketika ada 2-3 orang berbahasa roh kumpul, boom di situ. CG, adopsi, doakan. Bukan supaya dari conference kita dapat api, tapi ayo hari-hari ini besarin passionnya lagi, minta lagi sama Tuhan hatinya. Kalau mau hancur hati sekarang waktunya. Supaya nanti waktu kumpul, waktunya bukan kompor-komporin lagi. Tapi benar-benar udah waktunya untuk bagikan api. Buat siapa? Buat setiap regional yang gak bisa hadir di sini. Buat setiap orang online yang gak bisa hadir di sini. Tempat ini ya, don't take it for granted. Kalau Anda bisa onsite, pastikan Anda datang sudah penuh dengan minyak. Penuh dengan pengurapan. Sehingga waktu api sedikit diberikan. Don't take it for granted. Saya pribadi gentar. Bukan karena saya pengkhotbahnya. Saya pribadi gentar setiap hari. Roh Kudus to stir my heart. Roh Kudus itu balikkan saya lagi. Seperti orang yang tidak tahu apa-apa soal kegerakan. Tidak tahu apa-apa lagi. Saya tahu visinya, oke? Jadi kalau ngomong visi itu nggak berubah. Tapi untuk menuju ke sana, saya tahu apa yang kita punya kemarin. Doa-doa kita yang kemarin. Itu tidak cukup. Untuk 2030-300. Itu tidak cukup. Bahan bakarnya harus diolah lagi. Siapa pelaku kebangunan rohani utama di Gereja Mawar Sharon? Saya akan dengan bangga berkata, Anda Army of God Youth. Siapa pilihan pertama Tuhan? Ketika Tuhan mencari orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan temukan dari antara Anda, Army of God Youth. Kata Tuhan masih mencari, biarkan itu juga berbicara kepada Anda. Sehingga ketika Anda mendengarkan pesan firman Tuhan ini yang berkata, ini aku Tuhan. Itu karena Anda sadar, Tuhan itu gak pernah main-main dengan panggilannya. Tuhan itu serius. Tuhan itu serius sekali dengan kehidupan setiap anak-anak muda. Anda jangan salah paham dengan visi Tuhan. Apa itu visi? Kita lihat sama-sama ya. Kita tuh sering banget loh dengar kata visi, son of vision. Gereja punya visi. Kita tahu sih visi itu tujuan. Tapi sadarkah Anda betapa pentingnya visi itu di hidup kita? Bukan cuma visi secara pribadi, tapi dengarkan. Ada visi Tuhan untuk hidup setiap Anda orang-orang muda satu demi satu. Bukan korporat ya, bukan rame-rame ya, satu demi satu. Ada visi Tuhan untuk setiap Anda satu demi satu melalui gerejanya. Kita lihat dulu ayat di Amsal 29 ayat yang ke-18. Amsal 29 ayat 18. Dikatakan begini, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Ayat ini gak asing ya. Bila tidak ada wahyu liarlah rakyat. Saya membandingkan beberapa
versi dalam bahasa Inggrisnya, saya menemukan semakin kaya artinya. Kalau dalam bahasa Indonesia cuma sebatas tidak ada wahyu, liarlah rakyat, gitu ya. Kalau dalam versi King James-nya atau New King James-nya dikatakan where there is no vision, the people perish. Kalau tidak ada vision, tidak ada visi, tidak ada tujuan, maka bukan cuma liar, tapi binasa. Jadi visi itu penting, penting banget. Orang yang dengan mudah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Orang yang dengan mudah berkata hidupku ini membosankan dan tidak ada artinya. Itu bisa jadi adalah sebuah ciri-ciri orang itu kehilangan visi dalam kehidupannya. Tidak punya tujuan yang dari Tuhan. Kita lihat lagi kalau versi yang lainnya lagi, di NLT dikatakan when people do not accept divine guidance, they run wild. Artinya kalau orang itu nggak menemukan tuntunan ilahi, visi itu. Jadi visi itu bukan cuman sekedar wahyu, tapi juga divine guidance. Apa itu divine guidance? Tuntunan ilahi, tuntunan, detail. Kalau ndak ada itu di hidup anak muda terutama, we will run wild. Kita itu akan liar, akan ndak ada arah, bisa kemana-mana tabrak sana sini ndak ada arahan. Terbakar, yang satu pelayanan ke desa, yang satu bikin organisasi sosial, meninju ke segala arah, giat untuk pekerjaan Tuhan, tapi tanpa visi yang jelas. Saya bersyukur gereja kita tuh punya visi yang jelas untuk setiap Anda anak-anak mudanya, untuk setiap jemaat family-nya, untuk kids, untuk anak-anak pun, untuk orang lanjut usia pun selalu ada visi dari Tuhan untuk setiap usia melalui gerejanya termasuk untuk Anda. Di versi yang lain lagi, The Message. If people cannot see what God is doing, they stumble all over themselves. Kalau orang tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Jadi visi itu adalah apa yang Tuhan akan kerjakan melalui gerejanya. Kalau kita gagal melihat itu, kita akan tersandung sendiri. Tidak perlu orang lain jegal kita. Kalau kita tidak bisa mengenali pekerjaan Tuhan melalui gerejanya dan mengenali pekerjaan Tuhan di hidup kita, kita akan tersandung sendiri. Tidak perlu ada masalah, hilang arah. Anak muda, Anda perlu punya visi. Dan visi Anda itu bukan dari dunia ini. Mungkin Anda lihat apapun ya, mungkin itu juga dari keluarga. Tidak salah. Anda dididik, Anda akan mewarisi usaha papa mama itu mulia, gak apa-apa. Tapi pastikan Anda tahu bahwa ada visi Tuhan untuk hidup Anda melalui gerejanya. Dan visi itu di hidup Anda bukanlah beban, tapi privilege. Visi Tuhan untuk Anda anak muda itu bukan beban. Apa sih kok kayak seolah-olah gereja itu kayak butuh orang. Dengar ya, hari-hari ini ada banyak orang yang bukan anak di rumah Tuhan ini. Itu bisa tergerak ikut mendukung visi. Tapi saya percaya pilihan pertama Tuhan, itu pun yang menjadi doa kami hamba-hamba Tuhan. Ya kan C? Pilih dulu dari antara kami. Bangkitkan dulu anak-anak yang jadi ahli waris kebangunan rohani harus anak sendiri di rumah Tuhan. Kita tidak mau, kita tidak perlu tunggu pengkhotbah luar biasa dari luar. Tiba-tiba masuk ke gereja kita. Bangkitkan dari anak-anak muda kami ya Tuhan. Pembangun-pembangun rumah Tuhan. Dari anak-anak muda kita. Yang sudah cinta sama rumah Tuhan dari masa kecil. Yang tahu bahwa sampai akhir hidupnya
Ini adalah rumahku. Kepada Andalah privilege itu diberikan. Privilege untuk ikut dalam visi Tuhan. Visi Tuhan melalui Gereja Mawar Sharon itu apa? Mengapa Gereja Mawar Sharon itu ada? Gereja Mawar Sharon itu adalah gereja sel yang apostolik dan prophetic. Amin. Itu adalah our identity. Itu adalah who kita itu menjadi apa. Oke? Kita itu siapa? Itu adalah gereja sel yang apostolik. Itu tidak akan pernah berubah karena kita kuat ya di kelompok sel dan apostolik dan juga profetik, kita izinkan pekerjaan Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa amanat agung itu bunyinya adalah pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan saya percaya gereja bisa berdiri itu karena amanat agung. Gereja itu membaptis, memuridkan, mengajar, menggembalakan segala usia. Dan kata segala bangsa itu begitu luas. Seolah-olah kita tuh kayak di samudra. What can I do? Kalau kita nyanyi enak ya. Ubahkan dunia. Gitu ya. Nyanyinya enak. Coba suruh langsung step. Ya apa caramu ubah dunia? Ya apa ya? Ini caranya. Lewat Gereja Mawar Sharon bukan hanya menjadi gereja sel yang apostolik dan profetik, itu visinya tidak pernah berubah. Tapi dikatakan lanjutannya dengan 1.000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Itu adalah apa yang kita akan lakukan. Supaya ada tolak ukurnya. Supaya kita ini tahu di hidup ini apa yang kita kejar. Dan itulah alasan mengapa Army of God ada. Anda ada, ibadah ini ada, komunitas ini Anda ada. Dengar ya, bukan supaya Anda gak ganggu orang tua. Kadang kalau Eagle Kids tuh diminta bareng kan sama papa mama. Supaya apa? Papa mama bisa ibadah, ada anak-anaknya. Itu pun untuk anak-anak ada visinya. Waktu kita dengar visi yang 1.000 gereja lokal 1 juta murid itu kan jangka panjang. Bisa seumur hidup loh. Satu doa saya bersama dengan pastor-pastor. Tuhan izinkan sebelum kami menutup mata. Meninggal maksudnya dipanggil Tuhan. Kami tuh bisa lihat visi itu digenapi. Kami bisa lihat visi itu digenapi. Makanya dibuat strateginya. 2030 300 gereja dulu. Sekarang masih 51. 2030 saya langsung counting gitu ya. Aduh saya umur berapa gitu ya. Not young anymore. Not young anymore. Jangan tanya usia Pastor Philip ya. Kaca titik. Selisih sedikit. Not young anymore. Pertanyaan saya, di manakah Anda? Apakah Anda hanya jemaat yang setia? Atau Anda mau berkata, ini aku Tuhan. Aku mau ikut membangun rumah Tuhan. Aku mau ikut, gak tahu caranya ya apa. Ikut aja dulu, mau dulu. Bahkan kalau perlu tuh dengan gentar, propose. Itu yang Eagle Kids lakukan. Saya wakili gereja anak. Saya tuh hampir mikir doa gitu ya. Saya tuh gelisah. Itu kan visi dikerjakan orang dewasa. Gereja anak bisa apa? Apa bagian kami? Tuhan kasih ayat yang gak main-main. Tuhan bilang, engkau akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Engkau akan memperbaiki dasar yang akan didiami oleh banyak keturunan. Bahasa Inggrisnya, you will raise foundation for many generations.
langsung keluar strategi. Cium, 3 strategi. Saya ceritain ya, kerinduannya Eagle Kids apa dalam 2030-300. We will be home for generations. Kita tuh mau jadi rumah bagi banyak generasi. Yang kedua, Eagle Kids will graduate leaders. Dari Voltage ke AOG Teen itu bukan cuma sekedar graduate, tapi benar-benar mereka siap dipakai Tuhan. Dan yang ketiga, we will rise up and release anointed and skillful volunteers. Kita ajarin dari kecil anak-anak untuk melayani Tuhan. Dari kecil. Dan pelayanan yang mereka paling antusias itu karena mereka nggak semua punya skill ya. Anda tahu pelayanan mereka yang paling suka itu apa? Berdiri di sana dan temannya datang, welcome home. Itu pelayanan paling favorit. Suaranya menggema dari 1 jam sebelum ibadah sampai beberapa menit. Mereka lihat-lihat temennya, kalau temennya nongol langsung siap, welcome home. Tapi hatinya mereka itu rindu melayani, rebutan kalau melayani. Jangan sampai Army of God Youth nganggur. Saya tahu Anda sibuk. Beberapa Anda mengalami transisi di musim ini. Ada yang harus terpaksa kuliahnya sambil kerja. Anda tahu sekarang Anda ini bukan anak kecil lagi, tanggung jawab Anda tuh semakin bertambah. Bahkan beberapa dari Anda mungkin harus stop dulu kuliah, Anda kerja dulu. Anda tahu papa mama juga sulit. Itu tidak pernah menjadi sebuah alasan yang menghalangi pemakaian Tuhan atas hidup Anda. Apapun season Anda, kalau Eagle Kids Voltage graduate ke AOG Teen, Anda akan graduate ke umum. Anda jangan berpikir begini, wah kalau di anak muda tuh kayaknya kita diingetin terus tentang jiwa-jiwa. Ayo menangkan kampus, ayo menangkan keluarga. Rasanya tuh kok kita itu visi terus. Terus Anda berpikir nanti Anda mau ke family terus Anda bisa santai. Saya kasih tahu ya, saya kasih intip ya. Sekarang ini umum kita, family kita, itu juga mengalami kebangunan rohani. Yang ada di mereka itu adalah the anointing of the believers. Yang ada pada jemaat umum kita, let me tell you, pengurapan orang percaya. Di mana ibu-ibu yang gak bisa apa-apa, jangkau jiwa banyak-banyak. That's the anointing of the believer yang ada di generasi umum kita. Dan let me tell you, saya lihat salah satu anak AOG, full timer AOG yang mungkin sudah nggak di AOG lagi, melayani di umum. Anda tahu, mungkin waktu di AOG memenangkan generasi. Saya lupa dia itu dulu apa ya bagiannya, pokoknya di AOG. Anda tahu waktu di family apa yang dia lakukan? Dia mengembalakan bangsa-bangsa. You know. Saya lihat dia di sini hari apa gitu. Dan saya bilang, wow, this lady shine. Pengurapannya tuh gak hilang. Siapa bilang apimu tuh api orang muda. Apimu dan apiku itu api Roh Kudus. Usia bertambah, tenaga boleh melemah, lompat-lompat, apalagi pakai masker. I miss the time when I saw young people jumping for God. I miss the time. Bukan tunggu nanti ya. Masker tuh bukan penghalang. Sekarang lagi situasi berubah ya. Mungkin beberapa culture beda. Zoom jadi, CG itu jadi Zoom. Percayalah. Kalau hati Anda tidak berubah, kalau Anda on fire, Anda mengasihi Tuhan, Anda mengasihi jiwa-jiwa. Waktu Anda ikut Zoom, mata Anda akan beda. Bukan cuma disambi, bukan sambil repot, you will dedicate your time. Sungguh-sungguh. Seperti gak ada orang yang lihat, cuman kita di kamar sendirian dengan TV.
Saya mau bangkitkan lagi kerinduan, haus dan lapar akan lawatan Tuhan. Itu yang saya doakan. Banyak di antara Anda, conference besok itu adalah conference yang kesekian kali buat beberapa Anda. Don't take it for granted. Karena 2 hari itu bisa menjadi 2 hari di mana hidup Anda akan mengalami turning point. Hidup Anda akan mengalami terobosan. Anda tidak pernah tahu. Kalau Anda bisa onsite, karena Anda ini orang muda. Anda tuh lebih dipercaya ya. Orang tua tuh lebih percaya sama Anda lah daripada anak teen atau anak voltage apalagi. Hadir. Hadir itu bukan untuk dikompor-kompori. Hadir itu dalam kondisi siap. Hadir itu sudah berdebar-debar. Menanti-nantikan kira-kira nanti Tuhan akan kerjakan apa ya di hidupku setelah ini. Visi gereja itu begitu besar. That vision is to die for, that's why we live for that. Visi itu begitu besar. Sampai kita tahu, bahkan Anda pun belum tentu bisa menyelesaikannya. Makanya kita percaya generasi anak-anak juga. Ada satu momen di Before 30 Mentoring waktu taping. Ada satu anak tuh nanya, randomly asking. Pastor, apa ya mimpi dari Tuhan atau rencana Tuhan untuk pastor tuh waktu pastor tuh melayani berdirikan gereja itu yang sampai sekarang belum terjadi. Saya sampai mikir ini anak dari mana ya, makan apa ya kok bisa nanya gitu. Nggak ada di skrip. Apa ya kerinduan Tuhan, saya lupa detailnya apa. Pokoknya dia nanya, apa yang belum terjadi? Di mentoring itu kepada anak kelas 6 SD itu, 5 SD itu, 4 SD bahkan 3 SD itu. Pastor Philip bilang begini, kami rindu bangunkan Tuhan 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Tapi bisa jadi tidak selesai. Nanti kalian bantu ya, kalian lanjutkan ya. Saya dengar itu, saya lari ke samping, tidak kuat saya. Saya nangis. Karena visi itu begitu besar dan mulia. Visi itu yang saya akan wariskan ke anak saya. Saya ingin anak saya ada di dalam visi itu. Kenapa? Karena visi dari Tuhan itu bukanlah beban, tapi privilege. Visi itu yang akan menjaga anak saya. Demikian juga visi itu yang akan menjaga Anda. Visi itu akan menjaga hidup Anda. If you fail to see what God is doing, kalau Anda gagal melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di antara kita, melalui kita, you will stumble all over yourself. Anda akan tersandung dan tersandung. Iya sih, Anda bisa tetap setia kok, tersandung Anda bangun. Itu bukan hidup. Itu bukan hidup yang Tuhan mau sediakan untuk Anda jalani. Bukan, tapi Tuhan mau Anda ada di dalam membangun 300 gereja, paling tidak sampai 2030. Kalau visi ini gak membuat Anda tremble, malam ini kneel down, propose, minta lagi pemakaian Tuhan. Ada satu momen di mana saya itu ngobrol, terus saya tuh kaget-kaget gitu. Wih, ada ya jemaat yang udah jadi pengusaha nih ceritanya, itu bisa nanya gitu ke pemimpin gitu ya. Pastor, next church itu mau buka di mana? Dia dengar gitu ya, akan buka di sebuah pulau. Antara kota A atau kota B, kurang lebih gitulah. Terus dia bilang, kita ngikut aja pastor, kalau pastor buka di kota A, nanti cabang perusahaan kita tuh juga mau dibuka di kota itu. Tujuannya apa? Supaya bisa support. Kalau misalnya kita punya gedung apapun lah bisa dipakai, pokoknya dia tuh mau support abis-abisan. Terus saya tuh di sebelahnya gitu ya kan diceritain. Saya tuh ngomong gini, wih
Beruntung ya gereja punya jemaat kayak gini, so loyal, so generous. Tiba-tiba saya langsung disentil sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang begini, enggak. Anak muda itu, sekarang udah gak muda, dia maksudnya orang itu yang beruntung ada di gereja kita. You know, visi dari Tuhan melalui gereja itu tidak akan merugikanmu sedikit pun. Tidak akan mengambil apapun dari hidupmu, tidak akan membuatmu rugi. Tapi itu akan menambahkan nilai di hidupmu, akan mengembalikan apa yang kau pikir hilang. Anda akan kaget. Visi itu akan menjaga Anda. Menjaga Anda bagaimana memilih pasangan hidup. Pacaran pun perlu pikirkan. Ini orang akan bawa aku jauh dari Tuhan apa enggak? Ini orang bisa sama-sama aku apa enggak? Milih pekerjaan, menjalani pekerjaan, memperlakukan keluarga, mengatur, mendidik anak. Kalau kita punya visi yang dari Tuhan, hidup kita akan berbeda. Sangat berbeda. Izinkan saya masih berjalan itu baru 2022 ke sekarang berapa? Oh no, saya kuliah tuh 2002, 20 years. Oke lah, cukup lah. Izinkan 20 tahun saya ini bersaksi kepada Anda. Waktu saya menoleh ke belakang, masa-masa goyang jadi mahasiswa, struggle gitu ya. Waktu saya noleh ke belakang, saya bisa bilang, saya tidak pernah dirugikan oleh visi itu. Apa yang gereja ini lakukan, bahkan saya tuh sampai satu titik berkata, saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada visi Tuhan itu di hidup saya bakal ada di mana ya. Coba toleh kiri kanan sebentar ya, biar gak terlalu tegang. Toleh aja. Anda bisa duduk di sini karena seseorang pernah mendoakan Anda, mengasihi Anda. The purpose for you to sit down here. Tujuan Anda duduk di tempat ini adalah mengerjakan visi bersama-sama. Amin. Visi ini apa ya? Gak apa-apa, nanti pengaplikasiannya beda-beda. Ada yang akan dipanggil untuk sepenuh waktu. Tapi perhatikan, dengar ya, Tuhan itu bukan panggil orang yang gak siap. Jadi kalau Anda tahu Anda dipanggil Tuhan melayani penuh waktu, please ya, make sure, be the best. Siapkan yang terbaik. Jangan aktif melayani, tinggal dikit skripsi, aku mau full time. Cita. Selesaikan dulu skripsinya, graduate well. Oke? Baru kemudian bilang aku mau jadi hamba Tuhan. Gak apa-apa sih ngomong dulu, tapi jangan langsung ambil keputusan. Gak pernah kok langsung, kecuali itu divine gitu ya, tiba-tiba langsung bisa sekolah lain gak apa-apa. Tapi finish well please. Prepare yourself please kalau Anda tuh dipanggil full time. Itu bukan karena Anda struggle di dunia kerja, bukan. Itu bukan karena Anda tuh gak tahan di rumah, terus kebetulan Anda dengar ada visi ini aku, terus Anda bilang pokoknya aku mau dah diutus kemana aja, pokoknya aku gak di rumah. Gak serumah sama keluargaku yang ini. Bukan itu. Bukan itu. Visi bukan pelarian. Visi itu akan membawa Anda kembali kepada keluarga Anda. Waktu Anda adopsi visi Tuhan, Anda kasihi keluarga orang lain. Nanti Anda akan diingatkan, oh iya aku juga harus kasih keluargaku. Saya mengerjakan visi juga dengan hal yang sama. Saya masih punya adik yang belum percaya Tuhan. Setiap kali saya ingat Anda, saya minta sama Tuhan, please remember my brothers. Bukan berarti saya nggak mau melayani, tunggu semuanya dijawab Tuhan. Hey, kalau mau melayani Tuhan tuh nggak pakai tunggu. Kalau mau sungguh-sungguh sama Tuhan tuh nggak pakai tunggu, karena season come and go. Udah punya masih jomblo bilang nanti kalau sudah dapat pasangan mau melayani bareng pasangan. Ntar udah punya pasangan ya, married ntar ya. Kalau udah anaknya udah punya anak, begitu punya anak nanti ya ntar kalau udah anaknya gede, mau pelayanan apa ya? Oh nantilah tunggu, percayalah, now or never. Mau sungguh-sungguh? Sekarang. Mau kasih hidup buat Tuhan? Sekarang.
mau mengerjakan visi Tuhan sama-sama, sekarang waktunya. Amin. Dan apa sih? Ini ada satu ayat ya yang kita bisa pelajari. Saya dengan cepat aja. Ayat ini loh. Ayat yang terakhir dari Yesaya tadi. Dikatakan ayat yang ke-20. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Jadi kalau nabur itu jangan sia-sia. Menabur itu di tempat yang tepat. Waktu saya dapat ayat ini saya lupa ya tahun berapa. Saya tuh tulis di sebelah Alkitab saya itu GMS. Ini nggak lagi ngomong soal money ya, bukan. Menabur itu bisa uang, apalagi apa ya? Maksudnya kalau soal ngomong uang itu Anda jangan takut lah ya sama gereja. Justru gereja tuh pengen Anda jadi sukses, jadi berhasil. Untuk memuliakan Tuhan dengan harta Anda tuh udah pasti gitu loh. Kita tuh doakan Anda tuh jadi raja-raja di bidangnya, gitu ya. Dan tapi menabur tuh is not about money. Pastikan Anda itu menabur. Karena apa? Di gereja kita ini itu dikatakan tempat yang bermata air. Di gereja kita ini ada kaki diannya, ada pengurapan Tuhannya, ada apa ya? Ada favornya. Ini tuh tempat terbaik untuk menabur. Dengan cepat ya, 3 hal yang Anda bisa lakukan untuk menabur. Mau nabur apa ya? 1, air mata. Doa untuk kebangunan rohani yang lebih besar. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau punya hati sama seperti hatimu. Menaburlah dengan air mata dan doa. Sekalipun gak ada yang lihat, doa aja. Saya titip ya. Doakan Army of God Conference. Doakan. Doakan dengan gentar. Ratapi, gemetarlah. Nantikan Roh Kudus datang. Saya tidak pernah berani memprediksi nanti Roh Kudus akan bekerja apa. Saya menanti dengan gentar. Bagaimana Roh Kudus akan mengerjakan di hidup setiap anak-anak muda. I cannot wait. He will surprise us ya. Dan yang kedua, menabur apa? Waktu. Untuk melayani visi Tuhan melalui gerejanya. Dengan apa? Skill. Tenaga. Ini kita bisa bilang begini loh. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Pakai. Di CG. Di departemen. Anak AOG yang melayani, jadilah yang terbaik. Jadi pemimpin dalam pelayanan. Walaupun Anda tuh pelayanannya cuma di bidang satu ya. Tuhan tuh akan pakai Anda tuh mastering many things. Jangan berantakan tapi ya. Tapi jangan batasi. Saya tadi ketemu orang-orang gitu ya. TL ternyata SM. Coach ternyata bisa WL. Ada talenta, ayo kembangkan. Jangan mager dan jangan males. Ya, belajar. Yang perlu belajar bahasa, belajar. Apapun deh, skill Anda, waktu Anda itu dedikasikan. Oke? Untuk ikut membangun rumah Tuhan. Melayani Tuhan di rumah Tuhan. Menabur waktu, tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Dan yang ketiga, menabur apa? Menabur hidup. Kalau memang Anda dipanggil untuk full time. Anda tidak mengejar karir yang lain, Anda mau tabur hidup Anda sungguh-sungguh, siapkan dari sekarang. Lakukan yang terbaik, jangan pasif waktu menunggu. Waktu itu kita bisa berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Army of God itu bukan hanya menjadi house of revivalist, tapi akan menjadi missionary sending church. Army of God itu akan menjadi rumahnya para missionary. Orang-orang yang akan dikirim kemana-mana, tapi jangan lupa pulang. Jangan jadi kacang lupa kulit. Ingat dari mana apimu berasal. Dari tempat ini kamu diutus. Waktu pulang balik ke sini. Balik itu bukan apa. Balik itu untuk jadi anak.
Sekali anak selama-lamanya tetap anak. Seorang anak itu gak akan lebih gede dari orang tuanya. Walaupun hati orang tua selalu pengen anaknya lebih gede. Tapi jangan pernah lupa. Anda yang kuliah ke luar negeri gitu ya, waktu balik jangan lupakan. Dari Army of God Anda diutus. Balik, datang. Aku sekarang punya tambahan skill ini. Jangan melulu kejar duit. Hampa, beneran. Don't waste your time pursuing something yang tidak kekal di hidup ini. Balik, ini akan menjadi rumah. Anda yang diutus, Anda yang sudah di-graduate ke family. One day, Anda akan balik memberkati anak-anak muda. Apinya itu loh. Karena itu bukan api orang muda, itu api Roh Kudus. Utus aku Tuhan, pakai aku Tuhan, siapkan hidup dengan sungguh-sungguh dari sekarang. Amin. Anda yang masih struggle hari ini, saya tahu ada beberapa Anda yang masih struggle, baik itu masalah keluarga lah, masalah pribadi lah, keuangan lah. Habis ini ya kita berseru sama-sama yuk dengan Tuhan. Itu apapun yang selama ini tuh menjadi langit tembaga. Yang membuat kita tuh gak bisa breakthrough. Yang selalu ketika kita tuh mau berapi-api, kalahnya kena itu lagi. Balik lagi. Setiap kali kita tuh mau keluar dari comfort zone, kita ketemu satu itu lagi, balik lagi. Seolah-olah kita tuh jadi takut mau radikal sama Tuhan. Karena kita tahu waktu kita radikal akan ada serangan balik. Hei dengarkan, jangan takut. Jangan pernah takut untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan pernah takut untuk berdiri bersama dengan Tuhan dan jemaatnya. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut nanti anakmu makan apa kalau kamu kasih hidupmu buat Tuhan. Anak saya makan nasi. Anda akan lihat waktu Anda melayani Tuhan, Tuhan tidak lupakan keluarga Anda. Waktu Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan tidak lupakan orang tua Anda. Tuhan tidak lupakan anak Anda. Habis ini kita doa ya. Kita nyanyi lagunya Spirit Touch Your Church, Stir the Heart of Man. Minta yuk supaya mulai malam ini hati kita itu jadi gentar lagi. Jadi gemetar lagi. Jadi meratap lagi. Sampai Roh Kudus dicurahkan atas kehidupanku secara pribadi. Sampai aku ngalami satu terobosan. Sampai benar-benar aku ngalami pemakaian Tuhan yang dengan tanda dan ajaib. Apa yang ada sekarang ini gak cukup. Apa yang ada sekarang ini bukan salah. Tapi itu bukan tempatmu. Tuhan itu mau bawa kamu melangkah di atas air. Saya gak tahu saya ngomong apa. Tapi saya tahu Tuhan mau apa di hidup Anda. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, Engkau sudah kembalikan hati Bapak kepada anak muda. Jangan sampai anak muda gagal menangkap hati Bapak. Ada visi dari Tuhan, ada kepercayaan dari Tuhan untuk Anda orang-orang muda. Tidak ada yang akan menganggap Anda rendah karena Anda muda. Karena itu, jangan pernah anggap dirimu rendah. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ada seorang anak usia teens. Dia harusnya berangkat ke luar negeri. Tapi karena border tutup, jadi ada penundaan. Dan selama penundaan itu akhirnya dikirimlah ke Eagle Kids. Bantu-bantu main musik. Lebih aktif lagi lah sampai bisa ngajarin adik kelasnya gitu ya. Main piano gitulah. Tapi saya kaget waktu mamanya bilang begini, Kak, anak ini akhirnya memutuskan untuk gak jadi berangkat. Karena padahal border sudah buka semua, sudah siap. Karena dia bilang begini, aku tuh sedang dikasih kepercayaan yang besar. Aku gak damai buat tinggalin. Waktu saya dengar itu tuh saya nangis. Buat saya, kepercayaan yang dikasih ke dia tuh kecil. Cuman munculin the next pemain musik gitu loh. Dia pergi gak apa-apa. Tapi buat dia itu adalah sebuah kepercayaan yang besar yang dia terima tuh dengan tremble. Sampai dia gak berani. Tadi pagi, Tuhan ingatkan saya untuk anak ini.
Tuhan kasih saya satu ayat untuk anak ini. Langsung saya WA, saya bilang tadi pagi ini kakak ingat kamu. Terus ini ayat buat kamu. Saya bacain ya. Ayatnya tuh bilang begini. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you. Bahasa Indonesianya bilang, oleh karena engkau mulia dan berharga dan aku ini mengasihi engkau. I will give people in exchange for you. Nations in exchange for your life. Ayat ini tuh saya sering baca dan saya gak paham. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang ayat ini untuk anak itu. Tuhan bilang, di mata Tuhan, anak ini bukan cuma dikasihi, bukan cuma precious, but honored in my sight. Saya berdoa, anak muda yang honored in God's eyes. Anak muda yang menjadi kebanggaan. Anak muda yang kalau Tuhan bilang, you are honored in my eyes, my sight. Dan janji ini buat dia ya. I will give people in exchange. Aku akan memberikan orang sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti hidupmu. Saya bersuka cita, saya tahu Tuhan itu ya. Anak ini belum ngapa-ngapain loh padahal. Belum menunjukkan hasil apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan saya itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Oleh karena kamu mencari kehendakku di atas kehendakmu. Oleh karena engkau mendahulukan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. I will give people in exchange for you. And nations exchange for your life. Kalau anak usia teens bisa mengambil keputusan sesungguh-sungguh itu. Saya percaya anak muda pun Tuhan akan stir your heart. Your decision will change your life. You will be a history maker. Anda akan jadi pengubah sejarah. Amin. Amin. Ya.